Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang bagian A. Pak Tony menabung 4 juta selama 5 tahun dengan bunga 16%. Jika perhitungan bunga 3 bulan, maka hitung besar bunga majemuk dengan menyusun skedul tabungan selama 5 tahun dan bandingkan bunga sederhana. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu diketahui B-nya itu 4 juta, I-nya itu 16% dibagi 4 bulan. 4 bulan ini dari 12 bulan dibagi 3 bulan, hasilnya 0,04. N-nya ini 5 dikali 4. 5 ini selama 5 tahun, dikali 4. 4 ini dari ini, sama dengan 20. S-nya sama dengan rumusnya P buka kurung I 1 ditambah I tutup kurung akar pangkat N sama dengan 4 juta buka kurung, satunya turun ditambah 0,04 yaitu dari I di sini tutup kurung 20 ini dari N. 4 juta buka kurung 1 ditambah 0,04 ini hasilnya 1,04 tutup kurung, N-nya ini akar pangkat dari N yaitu 20. 4 juta dikali hasilnya 1,04 akar pangkat 20 yaitu 2,1911. 4 juta dikali 2,1911 hasilnya 8.764.400. Untuk mencari bunga sederhana, rumusnya yaitu SI sama dengan S dikurangi B. 8,764. Untuk mencari bunga sederhana, rumusnya yaitu SI sama dengan S dikurangi B. S-nya yaitu 8.764.400. Untuk mencari bunga sederhana, rumusnya yaitu SI sama dengan S dikurangi B. S-nya di sini yaitu 8.764.400. Ini dari hasilnya S ya. Terus dikurangi 4 juta. 4 juta P-nya ini 4 juta. Terus 8.764.400 dikurangi 4 juta hasilnya 4,764. Untuk mencari bunga sederhana yaitu SI sama dengan S dikurangi B sama dengan 8.764.400 dikurangi 4 juta hasilnya 4.764.400. Nah, untuk skedul bunganya itu di sini kan yang diketahui P-nya itu senilai 4 juta dan I-nya 16%. Nah, itu dibagi 4 sama dengan 0,04. Bisa disederhanakan menjadi 4%. Nah, N-nya itu 20. Nah, untuk mencari pokok yaitu kan pokoknya kan ini 44 juta. Kita ketik saja. Nah, untuk bunga itu pokok dikali bunganya berapa, ini dikali ini. Nah, untuk saldo akhirnya yaitu pokok ditambah dengan bunga. Nah, yang kedua caranya sama, yang pokok tapi ngambil yang saldo akhir. Nah, untuk yang kolom kedua ini jangan lupa untuk dikunci ya. Tanda kunci itu biasanya huruf seperti angka dolar S itu. Nah, ini ya. Terus dikunci kepada kabel, klik saja F4. Nah, ini ada tandanya seperti dolar. Nah, lalu kita enter. Nah, saya akan memberi tutorial yang cara cepat. Nah, ini semuanya di blok. Nah, terus untuk yang pojok sampai ketemu tanda ini, nah itu di blok sampai bawah. Sampai ke periode 20. Nah, ini hasil akhirnya yaitu 58.764.493. Itu sudah sesuai dengan yang ini. Nah, ini kan sudah sesuai walaupun selisih sedikit, mungkin ada pembulatan. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1 yang A,
yaitu pada Excel yang bunga majemuk. Nah, ini kan yang diketahui P-nya 4 juta. Nah, ini 16%, N-nya 5. Nah, ini 16% ini nantinya akan dibagi dengan 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari 12 bagi 3. Nah, 3 itu kan kalau nggak salah angsurannya yang diminta di soal. Jadi 16% dibagi 4. Nah, terus yang ini sama 5 dikali, yang ini dikali dengan 4. Nah, untuk rumusnya ini P dikali buka kurung 1 ditambah ini 0,4 I nya tutup kurung terus akar 20 akar N. Nah, ini hasil ini, terus ini untuk mencari bunga sederhananya ini dikurangi dengan ini P nya. Nah, hasil akhirnya ini 4.764.492,57. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan kalkulator finansial untuk nomor 1 yang bunga majemuk. Nah, yang pertama PV-nya itu diisi dengan minus 4 juta diminuskan ya, dan ratenya itu 0,4 dan periodenya 20. Nah, kita cari FV-nya berapa. Nah, hasil akhir FV-nya ketemu 4.332.456,87. Untuk mencari bunga sederhana diketahui P-nya itu 4 juta, R-nya 12%, T-nya itu 5 tahun. SI sama dengan P kali R kali T. P-nya di sini 4 juta, R-nya di sini 12%, dan T-nya itu 5 tahun. Jadi 4 juta dikali 12% dikali 5 tahun hasilnya 2.400.000. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan nomor soal yang satu yang poin A yang Excel, yaitu mencari bunga sederhananya sebagai berikut. Nah, ini kan diketahui P-nya kan 4 juta. Nah, R-nya 12 juta dan T-nya 5 juta. Nah, untuk mengetahui bunga sederhana itu yaitu kan S1 P kali R kali T. Nah, langsung saja dimasukkan rumusnya. P-nya ini dikali R dikali T. Nah, inilah hasil akhirnya yaitu 2.400.000. Untuk yang diketahui harganya itu 150 juta. Nah, untuk DP-nya 8% dikali 150 juta itu sama dengan 12 juta. Dan KPR-nya yang diangsur itu 150 juta dikurangi dengan 12 juta sama dengan 138 juta. Nah, untuk yang diketahui PV-nya itu ini 138 juta dan untuk jangka waktunya 48 angsuran. Nah, untuk I sama dengan 9% dibagi 12 sama dengan 0,075. Nah, untuk yang A mencari besarnya angsuran itu rumusnya A sama dengan PV dikali I per 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N. Nah, PV-nya 138 dikali I-nya 0,075 dan 1 ditambah I-nya 0,075 tutup kurung min N yaitu min 48. Ini 138 dikali 0,075, 1 dikurangi 1 ditambah 0,075 sama dengan 1,0075. Nah, ini diakar pangkatkan min 48, hasilnya ini. Terus 138 juta dikali 0,075 dibagi 0,3014. Nah, hasil dari ini adalah ini. Hasil 138 juta dikali 0,0249 sama dengan 3.436.200. Nah, untuk yang B mencari saldo utang pada akhir tahun pertama. Nah, untuk sisa angsurnya kan tadi 48. Nah, dikurangi
satu periode ini 12, dalam satu tahun itu 12 sama dengan 36, dan rumusnya itu PV 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung min N per I dikali A. Nah, tinggal memasukkan rumusnya, I nya 0,075 yang tadi, dan ini berubah menjadi 36 yang ini. Nah, terus yang ini tetap sama 0,075, dan ini A nya 3.436.200 rupiah. Nah, terus ini 1 ditambah 0,075 yaitu 1,0075 dipangkatkan min 36 per 0,075 dikali 3.436.200 rupiah. Nah, itu hasilnya ini 1 dikurangi 0,7641 per 0,075 dikali 3.436.200. Nah, untuk hasil ini, untuk hasil 1 dikurangi 0,7641 yaitu 0,2359 dibagi dengan 0,0075 terdapat hasil 31,4533 dikali dengan 3.436.200 rupiah. Itu hasil akhirnya 108.829,46. 48 dikali 24. Nah, 24 ini dari angsuran yang kedua. Nah, 48 kurangi 24 sama dengan 24. Nah, untuk rumusnya yaitu PV 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N dikali A. Nah, tinggal memasukkan saja. Ini I nya 0,075 dan N nya itu 24 yang dari sini diminkan karena rumusnya min dikali A nya 3.436.200. Nah, terus dibagi I nya itu 0,0075. Nah, terus ini tinggal ditambah, terus ini hasilnya ini ke bawah. Nah, 1,0075 dipangkatkan min 24 itu hasilnya 0,8358. Nah, itu dibagi 0,075 sama dikurangi 0,8358 itu hasilnya ada 0,1642 dibagi 0,0075. Yang ini pindah ke sini dikali A. Nah, 0,1642 dibagi 0,075 itu hasilnya 21,8933 dikali ini hasil akhirnya 75.229.757,46. Terus yang selanjutnya yang D, berapa bunga yang dilunasi 12 ini, sisa akhirnya dikali dengan A dikurangi dengan hasil yang C tadi. Nah, ketemulah ini, terus ini turun. Nah, ini dibalik, ini pindah sini jadi plus. Nah, ini kan minus 75 juta. Nah, jika pindah ruas jadi plus 75 juta. Nah, ini kan 41 juta plus. Nah, jika pindah ruas menjadi minus. Nah, 75 juta dikurangi 41 juta ini hasilnya 33.995.357,46. Soal nomor 2.A yang Excel. Nah, ini kan yang diketahui PV nya 138 juta dan N nya 48, terus ada 36 dan ada 24. Ini yang A, yang 36B, 24C. Nah, yang I ini 9%. Nah, 0,075 ini dari 9% dibagi 12 hasilnya ini. Nah, kita mencari yang rumus A, yaitu mencari PMT, rate-nya ini, N per-nya ini yang A, PV-nya ini, FV-nya 0. Nah, kan ini minus. Nah, kita di sini dikasih minus. Selanjutnya mencari PV yang poin B, rate-nya ini, N per-nya yang ini, yang B 36, PMT-nya yang ini, FV-nya tidak ada,
sama kita kasih angka minus di rumus. Terus yang ini juga sama, mencari PV. Untuk N-nya yang ini yang 24. Terus PMT-nya tetap yang gunakan ini. Terus F-nya tidak ada, type-nya 0. Tetap sama, dikasih minus. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung menggunakan kalkulator finansial nomor 2 yang A, yaitu diketahui PV sebesar 138 juta dan ratenya yaitu 0,75, periodenya yaitu 48. Nah, di sini saya mencari PMT, yaitu diketahui hasilnya 3.434.135,85. Nah, tadi itu kan yang nomor 2 yang A. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 2 yang B. Diketahui PMT-nya yaitu 3.436.200. Ratenya yaitu 0,75 dan periodenya 36. Di sini saya mencari PV-nya. Diketahui PV yaitu 108.057.512. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yang bunga sederhana, yaitu P-nya diketahui 4 juta dan periodenya kan 5 tahun. Nah, itu dikali dengan 12 sama dengan 60. Nah, untuk rate-nya itu 12. Nah, untuk ini compoundingnya itu no compound. Nah, ini hasilnya yaitu yang interest amount yaitu 2.400.000. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 3, yaitu KPR sebesar 210 juta dikenakan harga bunga 15%. Jika besarnya angsuran per bulan adalah 3.150.000, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Nah, di sini diketahui PV yaitu 210 juta. I-nya 15%, itu kan dicari per tahun. Jadi 15% dibagi 12, hasilnya yaitu didesimalkan 0,0125. A-nya yaitu 3.150.000. Di dalam pertanyaan yang ditanya yaitu adalah nilai N. Maka di sini kita mencari nilai N adalah rumusnya min log Nah, rumus untuk mencari N yaitu min log dalam kurung 1. Rumus untuk mencari N yaitu min log buka kurung 1 dikurangi PV dibagi A. Rumus untuk mencari N yaitu min log buka kurung 1 dikurangi PV dikali I per A tutup kurung dibagi log buka kurung 1 tambah I tutup kurung. Nah, min log sama dengan 1 dikurangi PV-nya yaitu 210 juta dikali 0,0125 dibagi A-nya yaitu 3.150 per di bawahnya yaitu log buka kurung 1 ditambah I-nya yaitu 0,0125. Nah, diketahui di sini min log 1 dikurangi di sini 250 juta dikali 0,0125. Nah, di sini min log buka kurung 1 dikurangi
Hasil ini yaitu 210 juta dikali 0,0125, hasilnya yaitu 2.625.000. Ditaruh sini. Pernya per 3.150.000. Terus log pindah ke sini, buka kurung, 1 ditambah 0,0125, hasilnya yaitu 1,0125. Dijumlahkan 1 dikurangi 2.625, yaitu pindah ke sini. Jadi min log buka kurung 1 dikurangi 0,8333 itu dari hasil yang ini. Per log 1,0125 ini turun menjadi ke bawah. Sama dengan min log 0,1667 per log 1,0125. Yaitu untuk mencari log di kalkulator yaitu min log di dalam kalkulator log 0,1667 yaitu hasilnya min 0,7772. Selanjutnya di dalam kalkulator log 1,0125 yaitu hasilnya 0,0053. Hasil keduanya yaitu diperoleh 144. Di sini kita akan mencari tahun yaitu ada 144 bulan 12 tahun. Nah, untuk yang nomor 3 itu PV-nya senilai 210 juta dan paymentnya itu diminuskan sebesar 3.150.000 dan untuk rate-nya itu 1,25%. Nah, itu kita cari periodenya itu diklik. Nah, 144. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 menghitung dengan menggunakan Excel. Diketahui PV-nya yaitu 210 juta. I-nya 15%. Di sini 15% dibagi 12 yaitu hasilnya 0,01125. Jadikan desimal menjadi 1,25%. A-nya diperoleh di rumusnya yaitu sebesar 3.150.000. Baik, pada soal selanjutnya yaitu nomor 4, Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 600 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya 25 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabungkan di Bank Pastijaya. Berapa besar gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tersebut 6%? Baik, saya di sini akan menjelaskan nomor 4. PV-nya yaitu 6. Rumusnya yaitu A sama dengan V dikali 1. Yaitu rumusnya A sama dengan F V dikali I rumusnya yaitu A sama dengan FV dikali I per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 tutup kurung sama dengan FV-nya itu 600 juta dikali I-nya di sini yaitu 0,005 per buka kurung 1 dari rumusnya tersebut ditambah I-nya 0,005 tutup kurung per 300 dari N-nya dikurangi 1. Hasilnya 600 juta dikali 0,005 hasilnya 3 juta per 1 ditambah 0,005 hasilnya 1,005. Tutup kurung N-nya tersebut 300 dikurangi 1. 3 juta turun per 1,005 pangkat 300 itu hasilnya 4,40650.
sama dengan 3 juta per 4,4650 dikurangi 1 sama dengan 3 juta per 4,4650 dikurangi 1 hasilnya 3,465 dan 3 juta per 3,465 tersebut hasilnya 865.800,87. Nah, untuk yang kalkulator finansial nomor 4 yaitu FV-nya itu senilai 600 juta dan rate-nya itu 0,5, untuk periodenya 300. Nah, ini yang dicari itu berapa anuitasnya. Nah, kita klik PMT. Nah, senilai minus 865 88,41. Menjelaskan soal nomor 4 yang Excel sebagai berikut. FV-nya yaitu 600 juta dan I-nya 6%. Nah, 6% ini dibagi 12 hasilnya 0,005 jika didesimalkan menjadi 0,5%. Nah, N-nya ini 300. Nah, untuk rumusnya yaitu mencari A, ya bisa dirumuskan PMT rate. Nah, untuk rate-nya ini 0,5%, T, N per-nya ini, terus PV-nya tidak ada ya, kita nolkan, dan untuk FV-nya 600 juta, tipenya 0. Nah, hasilnya yaitu 865.888 rupiah,41. Soal nomor 5 yaitu seorang pedagang kecil berencana untuk menabung sebesar 3 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 360 juta. Jika tingkat bunga tabungan yang ditawarkan adalah 6%, berapa lama dia harus menabung? Jadi diketahui A sama dengan 3 juta, FV-nya yaitu 360 juta. I-nya di sini 6% dibagi 12, jadinya 0,005. Nah, di sini kita akan mencari nilai N. Nilai N yaitu rumusnya log buka kurung 1 ditambah FV kali I per A tutup kurung per log buka kurung 1 tambah I tutup kurung sama dengan log dalam buka kurung 1 ditambah 360 juta FV-nya dikali I yaitu 0,005 per A-nya yaitu 3 juta per log 1 tambah I yaitu hasilnya 1,005 sama dengan log 1 ditambah 360 juta dikali 0,005 yaitu hasilnya 1.800.000 per 3 juta dibagi log yang ini 1,005 turun ke bawah menjadi log 1,005 sama dengan log 1 ditambah 1.800.000 yaitu log dalam buka kurung 1 ditambah 1.800.000 per 3 juta diperoleh hasil yaitu 0,6 per log 1,005 ini diperoleh dari log yang di atas turun ke bawah. Jadi hasilnya 1 ditambah 0,6 yaitu hasilnya 1,6 per log 1,005. Di kalkulator log 1,6 diperoleh yaitu 0,2041 per log 1,005 yaitu 0,0022. Di sini diperoleh hasil keduanya yaitu 92,77. Akan menghitung menggunakan kalkulator finansial pada nomor 5. PMT-nya di sini negatif 3 juta. FV-nya di sini 360 juta. Ratenya di sini 0,5
Hasil dari periode tersebut yaitu 94,24. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 yang poin A di Excel sebagai berikut. Nah, ini yang diketahui kan FV-nya 360. Nah, ini kan 6%. Nah, 6% ini dibagi dengan 12 sama dengan 0,005. Jika dipersenkan menjadi 0,5. Nah, untuk yang A ini diminkan jadi 3 juta. Aslinya itu 3 juta tapi diminkan. Nah, ini kan mencari N. Nah, untuk rumus N-nya yaitu N per buka kurung. Nah, ini rate-nya. Rate-nya itu ini titik koma, PMT-nya itu ini A ini sebagai PMT. Nah ini kan PV. Nah PV kan berhubung di sini tidak ada. Nah kita nolkan saja. Nah untuk yang selanjutnya FV-nya ini. Nah untuk selanjutnya 0 di enter. Nah hasil akhirnya itu 94,29353.